Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah musim hujan atau musim dingin telah tiba. Nah, bagaimana persiapan untuk mencegah penyakit bagi toko ikan hias baru? Nah, tentunya saat musim dingin atau musim hujan telah tiba itu membuat suatu masalah bagi para pemilik toko ikan hias, khususnya toko ikan hias baru, karena biasanya perlengkapannya itu belum lengkap ya, perlengkapan akuariumnya beda dengan toko yang sudah lama atau memang sudah berpengalaman dalam mengatasi ini. Nah, di tempat saya ini, jadi di toko saya ini di sekitaran di Gunung Merapi ya, di Jogja. Walaupun tidak terlalu dekat juga dengan Gunung Merapi, tetapi di daerah Jogja Utara atau di Sleman. Tentunya berbeda dengan suhunya itu agak berbeda dengan yang ada di Bantul, di tempat nenek saya itu kan di Bantul. Nah, di situ juga banyak peternak ikan. Jadi saya biasa ngambil ikan dari situ juga. Nah, kadang ketika sampai sini itu ikan itu mengalami suatu kaget dalam hal suhu biasanya. Jadi lama-lama atau dalam beberapa hari biasanya ikannya itu mengalami semacam wet spot, terutama untuk ikan-ikan yang memang rawan seperti itu. Misalnya ikan-ikan dari daerah Amerika Selatan, misalnya seperti Oscar, baby Oscar itu kan kalau masih kecil rawan sekali wet spot. Kemudian baby bebas itu juga rawan. Kemudian macam-macam ikan diskus, misalnya ikan manfish, atau pokoknya yang biasanya berasal dari Amerika Selatan itu lebih mudah, menurut saya lebih mudah terkena penyakit jamur itu yang disebabkan oleh suhu yang dingin. Nah, sebenarnya itu cara mengatasi masalah itu sangat mudah, yaitu dengan memberikan heater. Namun kan itu sangat boros biaya operasional kan kalau semua akuariumnya itu dipakai heater. Nah, jadi saya memakai solusi dengan mengurangi air akuarium itu menjadi setengah saja untuk mencegah agar airnya tidak terlalu dingin. Jadi bisa dilihat di situ kan, airnya itu tidak diisi penuh tapi hanya diisi setengah saja. Karena kalau terlalu penuh nanti airnya akan menjadi lebih dingin. Sementara kalau airnya hanya setengah ini nanti dia akan tidak terlalu dingin, dan nanti kalau misalnya sudah mulai pagi dan siang itu dia akan cepat juga suhunya berubah menjadi lebih hangat. Jadi itu solusinya. Kemudian juga kalau misalnya ada ikan yang terlihat tidak nafsu makan, biasanya nanti kita beri daun ketapang. Nah, jadi daun ketapang seperti ini ya, jadi yang bisa kita mudah dapatkan di alam. Nah, jadi daun ketapang seperti ini ya, yang mudah sekali dicari di alam itu mudah. Jadi bisa juga memakai ekstrak ketapang itu, yang semacam cairan yang berasal dari ketapang, daun ketapang maksudnya. Namun lebih bagus yang ini kalau menurut saya, karena lebih alami. Sementara yang ekstrak itu kan kita tidak tahu itu campurannya apa aja. Nah, yang kedua juga lebih murah dari segi harga kan, lebih murah. Jadi
tidak perlu beli juga bisa kan, tinggal cari di alam, misalnya di parkiran motor itu ada banyak, kemudian di lapangan itu juga banyak, jadi tinggal ambil aja di alam. Nah, fungsinya apa daun ketapang? Fungsinya banyak, misalnya bisa membunuh bakteri atau juga menetralisir zat-zat yang beracun, kemudian bisa juga menghilangkan stres untuk ikan, terutama ikan-ikan yang berasal dari Amerika Selatan, karena itu menurut saya yang rawan jamuran, selain ikan yang berasal dari subtropis ya, misalnya ikan koi atau ikan yang dari China itu mas koki atau apa, itu kan juga rawan white spot. Walaupun sudah diternak di sini kan, tapi masih ada gen ya bawaan dari sananya yang membuat mudah terkena white spot. Nah, jadi itu saja. Jadi airnya diturunkan setengah, kemudian dikasih daun ketapang. Nah, misalnya apa? Misalnya ikannya ada yang sakit, baru kita obati. Jadi ini hanya untuk mencegah saja, bukan untuk mengobati ya. Jadi misalnya kalau suhunya sudah terlalu dingin, misalnya 25 atau 24 derajat Celcius itu, jadi sedia termometer juga ya. Nah, jadi sedia termometer juga untuk mengecek suhu juga, karena ini juga sangat penting. Misalnya kalau kita tahu bahwa suhunya itu misalnya di angka 25, nah kita kurangi aja airnya nanti. Di sini suhunya sudah mulai 26, 27 sudah. Jadi mendekati angka aman. Biasanya kan angka amannya antara 28 ya. 28 itu menurut saya itu angka aman. Kalau lebih dari itu kurang dari itu biasanya rawan jamuran. Nah, kalau di bawah 15 itu malah aman ya, maksudnya. Tapi kan untuk ikan tropis kan tidak bisa kalau hidup di bawah 15 derajat kan, itu rawan sekali mati. Namun metode ini hanya berlaku untuk ikan yang sudah lama di toko kita ya. Jadi sudah beradaptasi dengan kondisi air yang ada di toko kita, yang masalah TDS, pH-nya, kemudian macam-macamnya. Jadi dia sudah lama atau paling minimal 1 bulan ada di toko kita. Jadi itu sudah ibaratnya dia tuh sudah beradaptasi dengan kondisi air. Nah, cuma dia mungkin belum beradaptasi dengan kondisi suhu ya. Kalau suhunya dingin kan mungkin kaget. Sama kayak orang kan, biasanya orang itu sudah lama tinggal di Amerika yang suhunya berbeda dengan di Indonesia. Nah, kemudian ketika mengalami musim salju di sana, nah pasti si orang, misalnya orang Indonesia yang tinggal di Amerika tuh pasti kan nanti mengalami semacam kaget dengan perubahan suhu di sana. Nanti pasti mengalami kayak stres, mengalami kegigilan, menggigil, dan mungkin batuk, misalnya flu, pilek dan sebagainya. Nah, sama juga ikan juga kayak gitu. Jadi biasanya kalau dia mengalami perubahan suhu menjadi lebih dingin, biasanya nanti juga akan mengalami seperti itu. Kadang mengalami stres, menggigil, gedek-gedek gitu. Kalau misalnya ikan gupi kan biasanya kayak gerak-gerak ini kan kayak gedek-gedek. Kemudian itu tandanya dia kedinginan. Kemudian mengalami juga semacam penyakit, nanti muncul white spot dan sebagainya. Itu tanda-tanda kalau dia itu tidak tahan dengan cuaca yang dingin. Jadi solusinya ya ini tadi, dikurangi airnya, kemudian ditambah daun ketapang untuk mencegah stres dan penyakit, karena daun ketapang ini efektif untuk mencegah masuknya bakteri atau bisa membunuh bakteri kalau menurut artikel yang dibaca itu kan. Dan daun ketapang ini juga mahal kalau di Eropa sana, karena
tanamannya kan tidak tumbuh di negara yang non tropis, jadi diimpor. Orang di benua Eropa atau Amerika sana kadang harus mengimpor daun ketapang ini. Beda dengan di sini, itu semacam semacam sesuatu yang tidak berharga. Kalau di sini kan banyak sekali dibuang-buang atau dibakar. Nah, jadi metode ini hanya berlaku untuk ikan yang sudah lama ya. Kemudian dan juga ikan yang dalam kondisi sehat. Kalau kondisi sakit tentunya ini tidak bisa dipakai metode seperti ini, apalagi sakit parah, karena biasanya nanti ya tetap aja ikannya akan mati. Ini hanya untuk mencegah penyakit saja, bukan untuk mengobati. Nah, sementara untuk ikan yang baru tetap kita harus gunakan heater, karena kalau tidak ada itu nanti ikannya akan kaget terus mati. Kenapa? Karena ikan itu kan masih baru, dan biasanya di tempat sananya itu, misalnya di tempat peternaknya atau di tempat suppliernya itu beda itunya, suasana airnya, pH-nya, TDS-nya, ditambah lagi beda suhu lagi. Nah, itu yang menyebabkan nanti ikannya kaget. Misalnya kayak kita kan orang Indonesia kemudian pindah ke Eskimo, yang Eskimo tuh di kutub utara sana kan pasti akan kaget banget, entah suhunya, suasananya, udaranya. Nah, pasti nanti bisa menggigil atau bisa juga malah meninggal kalau gagal adaptasi. Nah, jadi untuk ikan baru tetap harus memakai metode karantina. Jadi dikarantina dulu agar bisa beradaptasi dengan tempat dengan air yang ada di tempat kita. Nah, sementara untuk ikan-ikan yang baru masuk ke toko kita tuh sebaiknya kita tetap karantina dengan akuarium khusus, kemudian dikasih heater ya, atau pemanas ketika musim dingin itu tiba ya. Karena biasanya kalau di sini kan biasanya supplier atau peternak itu kan berasal dari Bantul, jadi di dekat pantai, di daerah pesisir selatan ya. Jadi kemungkinan suhunya itu berbeda dengan suhu di daerah di sekitaran Jogja Utara yang di daerah pegunungan. Nah, itu biasanya nanti kaget ikannya. Jadi saya sering beli itu, nanti ketika dibawa di sini itu biasanya nanti kaget. Misalnya nanti ada yang kena waste spot kemudian gagal adaptasi terus mati. Namun tidak semua ya, hanya sebagian saja. Nah, ini menurut saya tuh karena itu tadi gagal adaptasi. Jadi solusinya ya ikan yang baru masuk sebaiknya dikarantina dulu. Kalau misalnya ada gejala-gejala misalnya sirip kuncup atau nafsu makannya kurang, ya sebaiknya kita kasih heater atau apa. Atau saat musim lagi dingin-dingin seperti ini kan, musim lagi dingin-dingin ya sebaiknya dikasih heater. Nah, jadi itu bagaimana cara mengatasi ketika musim dingin telah tiba. Jadi yang pertama-tama adalah kita butuh termometer, jadi untuk ngecek suhunya. Kalau misalnya suhunya 25 atau 24 derajat Celcius, nah kemudian turunin saja airnya seperti ini kan, diturunin jadi setengah. Kemudian dikasih daun ketapang, untuk terutama untuk ikan-ikan yang memang rawan white spot ya, seperti ikan koi, mas koki, kemudian yang ikan Amerika Utara itu, Amerika Selatan maksudnya, seperti ikan-ikan babyan Oscar itu kan rawan, baby bibas, kemudian diskus, kemudian macam-macam. Jadi yang dari Amerika Selatan itu harus lebih
teliti untuk merawat ikan-ikan itu, terutama pada saat musim dingin. Nah kemudian setelah itu kalau suhunya sudah mulai normal lagi, misalnya 28, nah bisa juga nanti diisi penuh lagi. Tetapi untuk ikan-ikan kayak gini, ini sebenarnya tidak perlu dikurangi setengah, ini aman-aman aja. Kalau kayak ikan yang dari Afrika itu kan, itu daya tahannya menurut saya lebih awet daripada ikan yang dari Amerika Selatan. Ikan-ikan dari Kalimantan itu juga menurut saya rawan dead spot. Misalnya ikan maru YS babyan itu juga mudah terkena jamur, maksudnya selain dead spot kan ada jamur lainnya. Nah kemudian ini hanya berlaku untuk ikan yang kondisinya sehat ya. Jadi ini hanya metode ini hanya untuk mencegah saja. Kalau untuk sakit, ikan yang sakit tentunya harus, kalau seperti ini, metode seperti ini tidak terlalu efektif. Kalau mau efektif ya harus dikasih heater, kemudian dikasih obat seperti methylene blue atau akriflavin. Kemudian metode ini juga hanya berlaku untuk ikan yang sudah beradaptasi dengan air ya, air di tempat kita, intinya sudah 1 bulan lebih ada di tempat kita. Jadi tidak perlu obat-obatan kalau untuk mencegah. Tapi untuk ikan yang baru sebaiknya diberi heater ya. Untuk yang baru datang itu, misalnya mulai kondisinya lesu, nah diberi heater, kemudian dikasih methylene blue atau akriflavin. Namun juga kadang juga ada yang mati juga karena gagal adaptasi. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.